Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Miftahun Ni'am. Di video kali ini kita akan memberikan masukan, memberikan tips bagi Bapak Ibu semua yang hendak menjalankan ibadah haji atau umroh yang menjadi kendala biasanya itu adalah terkait dengan kesehatan, terutama agar kuat menjalani ibadah haji atau umroh. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah haji dan umroh itu merupakan ibadah yang menggunakan fisik. Kita banyak dituntut untuk berjalan atau berlari-lari kecil dari satu titik ke titik yang lain. Itu ada beberapa kegiatan yang banyak menggunakan energi, terutama physically ya, secara fisik. Jadi kita akan memberikan tips kepada Bapak Ibu semua agar ibadah haji atau umrohnya lebih optimal menggunakan fisik dan juga perlengkapan yang maksimal kita kerahkan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh ini. Khususnya ibadah haji ya. Seperti apa videonya? Simak langsung video berikut ini. Sebelum kita mulai video ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang ingin memberikan komentar juga boleh komentar dulu, memberikan saran boleh, like dan juga share kepada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan video berikut ini. Dan video kali ini kita akan membahas lebih fokus kepada haji, tetapi beberapa poinnya juga bisa diterapkan untuk ibadah umroh. Dan di haji sebagaimana yang kita tahu bahwa haji itu adalah ibadah yang banyak menggunakan fisik. Jadi kita dituntut untuk sehat, kuat, dan bisa menjalankan berbagai rukun, berbagai kewajiban yang kita optimalkan dalam beribadah haji tersebut. Dan berikut ini akan kita jelaskan dulu apa saja kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan selama ibadah haji. Yang pertama itu ketika kita dari hotel menuju masjid, meskipun biasanya kalau haji itu ada bus sholawat yang menjadi kendaraan dari hotel ke terminal, terminal ke masjid, tapi tetap saja dari terminal ke masjid itu juga sudah berjalan kaki. Kalau dari terminal Ship Amir kemarin berjalan kaki bisa 2 kilo. Kalau bolak-balik itu sudah 4 kilo. Belum lagi ketika kita berjalan di Masjidil Haramnya juga. Sekitar segitu. Kemudian kalau berjalan kaki dari hotel ke masjid itu juga bisa terjadi. Terutama ketika hari Jumat. Dari ketika umat muslim menjalankan ibadah sholat Jumat. Itu kalau di Makkah bus sholawatnya itu diliburkan di pagi hari Jumat, hanya melayani ketika siang hari. Jadi kita diwajibkan kalau mau sholat Jumat di Masjidil Haram ya berjalan kaki dari hotel ke masjid sekitar 4,5 km. Videonya sudah ada di channel saya juga, bisa dicek. Di link di bawah ini juga ada. Kemudian tentu ketika kita berada di Arafah dan Musdalifah itu kita ditempatkan di tenda atau tempat tanah lapang juga yang posisinya itu tidak berjalan, tidak sama ketika pemberhentian bus. Jadi nanti tendanya Arafah di sebelah sana misalkan, kemudian tempat pemberhentian busnya di sini. Nanti kita ketika berpindah dari Arafah ke Musdalifah, kita harus menempati titik perpindahan busnya itu tadi. Jadi dari tenda ke halte busnya. Nah, itu kita harus berjalan kaki. Dari Arafah dan juga di Musdalifah juga sama. Sebetulnya kalau mau berjalan kaki pun bisa dari Arafah, Musdalifah, kemudian ke Mina itu juga bisa, tapi itu sangat-sangat melelahkan sekali. Dan kalau dari jamaah Indonesia sebenarnya tidak disarankan untuk berjalan kaki secara langsung. Karena nanti kalau pisah dari rombongan itu bisa ada konsekuensinya juga yang ditanggung dari pihak kloter. Jadi
lebih amannya untuk bersama-sama dengan anggota kloter lainnya. Kemudian yang paling banyak menyita tenaga untuk berjalan kaki yaitu dari tenda Mina ke Jamarot. Jadi tadi kan alurnya dari Arafah ke Musdalifah kemudian ke Mina. Nah di Mina ini kita setiap harinya di 3 hari 10, 11, 12, 13 11, 12, 13 kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya 3 hari itu kita dari Mina ke Jamarot itu untuk melempar jumroh. Jadi tendanya Mina kalau di haji reguler Indonesia itu lumayan jauh untuk perjalanan ke Jamarot. Bisa kemarin saya tracking itu kalau nggak salah hampir 4-5 kilometer. Nah, itu jaraknya segitu kurang lebih. Belum lagi kalau kita menghadapi kendala kayak saya kemarin ketika di Mina itu tendanya terlalu crowded, jadi saya memutuskan untuk bermukim di hotel karena hotelnya lumayan dekat dari tempat Jamarot. Dengan konsekuensi setiap malam kita harus bermalam di Mina kembali dari hotel menuju ke Jamarot atau Mina tadi. Mina yang dekat Jamarot tapi itu jaraknya kurang lebih juga bisa 4 km setiap harinya. Pulang pergi berarti 8 km itu berjalan kaki. Kemudian untuk ritual-ritual haji yang sama dengan umroh itu juga butuh tenaga juga seperti tawaf. Kita tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i juga dari Safa Marwah kita bolak-balik sebanyak 7 kali itu juga butuh fisik yang kuat dan juga kaki yang terlatih tentunya ya. Nah itu adalah beberapa contoh kegiatan fisik yang banyak dilakukan selama haji atau umroh. Terutama ini berkaitan dengan anggota kaki ya, anggota badan kaki. Kita entah berjalan, entah berlari cepat. Nah itu pokoknya hubungannya dengan kaki. Nah ketika mendapati hal yang seperti itu, kita menyarankan bahwa Bapak Ibu sebagai calon jamaah haji kedepannya harus mempersiapkan anggota fisik kaki terutama sebaik mungkin. Persiapan fisik itu terdiri dari beberapa yang kita sarankan ya. Yang pertama tentu saja melatih berjalan kaki sesering mungkin. Jogging itu juga bagus. Lebih baik lagi kalau bisa dilakukan latihan tersebut setiap hari. Entah jogging selama setengah jam atau berapa menit. Yang penting gerak. Nah, itu juga bisa digunakan atau minimal menggunakan langkah kaki itu sebanyak mungkin. Entah ke masjid, entah ke pasar, entah ke tetangga. Itu kalau bisa dilatih. Tidak menggunakan motor, tidak menggunakan sepeda, tapi berjalan kaki. Yang kedua, tips yang kedua yang kita sarankan agar kuat menghadapi tantangan fisik ketika berhaji itu adalah tidak merokok. Nah ini juga menjadi satu tips menjadikan kita ketika tidak merokok itu nafas akan terasa lebih segar untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik seperti tadi. Yang ketiga itu adalah perbanyak minum air putih. Jadi selama berjalan kaki tidak ada salahnya dan mungkin saya sarankan juga senantiasa membawa air putih entah itu 1 botol atau 2 botol. Yang penting membawa air putih dulu sebagai jaga-jaga. Siapa tahu nanti di sana tidak ada yang memberi air putih. Tapi pada dasarnya banyak yang sodakoh air putih itu. Tapi sebagai jaga-jaga saja. Siapa tahu kita tidak menemuinya di perjalanan kita sudah mengantisipasinya dengan membawa sendiri. Seperti itu. Kemudian gunakan juga alas kaki yang proper supaya perjalanan atau aktivitas fisik tadi menjadikan kita lebih nyaman meskipun berjalan jauh. Ya saya sarankan juga menggunakan alas kaki yang proper atau alas kaki yang nyaman ketika dipakai. Contoh alas kaki yang saya pakai adalah Torch, merek Torch berseris Arafah. Nah ini saya beli 2 set. Yang pertama itu adalah untuk saya sendiri, yang satunya untuk ibu saya. Jadi saya langsung beli 2 selama perjalanan kemarin sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kita beli secara online. Untuk link pembeliannya kita taruh di kolom deskripsi.
Kenapa saya milih Tors Arafah ini? Ini saya mengalaminya sendiri sebagai user experience. Saya merasakan bahwa sandal itu sangat solnya itu empuk, kemudian nyaman di kaki, dan juga tidak licin ketika digunakan di lantai Masjidil Haram. Jadi ketika kita banyak beraktivitas di Masjidil Haram itu kan yang bangunan utamanya sekarang itu kan sudah menggunakan marmer atau keramik atau sejenisnya lah. Yang itu pada dasarnya mungkin untuk beberapa alas kaki yang kita pakai itu bisa menjadi licin. Nah, tapi kalau menggunakan Tors Arafah ini saya tidak merasakan hal seperti itu, cenderung keset ya. Jadi nggak membuat kita kepleset dan lain sebagainya, insya Allah. Kemudian ini juga tidak hanya cocok untuk jamaah haji atau umroh yang sedang di tanah suci, melainkan juga cocok untuk kegiatan sehari-hari kita ketika di tanah air. Sampai sekarang ini juga masih saya pakai untuk kegiatan sehari-hari saya. Jadi saya lebih nyaman juga ketika menggunakannya. Dan juga ini bisa digunakan dengan dua mode. Yang pertama itu di slop, karena ada bangkolnya di belakang. Bangkolnya belakang itu bisa diarahkan ke depan, jadi bisa langsung slop. Jadi bisa lebih fleksibel untuk penggunaannya. Dan juga dibangkolkan ke belakang ketika digunakan agar tidak mudah lepas. Ketika mungkin lagi butuh berlari-lari agak kenceng, itu bisa digunakan bangkolannya itu dibelakangkan atau ditaruh di tumit. Nah, seperti itu pengalaman yang bisa kita bagikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga pengalaman kami bisa memberikan nilai tersendiri bagi Bapak Ibu dalam menjalani haji nanti, bisa menjadikan manfaat apa yang telah kita share ke Bapak Ibu semua. Jangan lupa kalau memang channel ini atau video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa share ke teman-teman di sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, punya kritik ataupun saran terhadap konten-konten di channel ini. Baiklah, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.